Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih dalam bab pecahan, yaitu menyatakan pecahan ke persen. Ya, yang pertama saya punya model model pertama mengubah dari bilangan pecahan ke persen ya. Nah, perhatikan dua gambar berikut ini. Ya. Jadi kotak pertama ini ya sama dengan kotak kedua ini ukurannya sama ya. Dari sini yang besar, kotak besar ya, dengan kotak yang ini ukurannya sama ya. Hanya bedanya adalah yang pertama ini, kotak pertama saya bagi 4 bagian. Dan yang kedua, saya bagi menjadi 100 bagian, begitu aja, ya. Jadi satu kotak berarti kalau misalnya semua ini, yang bagian ini saya arsir, berarti nilainya adalah 4/4, ya. Kamu udah ngerti kalau bagian ini ya, 4 bagian, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi karena kita bagi 4, jadi ada 4 bagian dari 4 bagian seluruhnya. Jadi 4 pecahannya lah nilai pecahannya adalah 4/4. Sedangkan ini ya, saya bagi menjadi 100 bagian, ya kalau kamu nggak percaya hitung aja yang mendatar ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang menurun 10 juga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ya 10 kali 10 100 otomatis ya. Nah jadi kita bisa tulis pecahannya yaitu menjadi 100/100 sama dengan 1. Nah jadi daerah yang diarsir yang kiri sama yang kanan ini ya, kotak 1 sama kotak 2, nilainya sama, begitu ya. Lihat ya, 1 sama 1 nih. Walaupun, kita baginya beda ya, satunya dibagi 4, satunya bagi 100 bagian, begitu ya. Tapi nilai luas daerah yang kita arsir, ini luasnya sama, ya. Nah, 100/100 ini biasanya kita simbolkan ke dalam persen ya. Kali ini kita hubungkan ke persen menjadi 100%. Ya, arti persen adalah per 100 ya. Jadi per 100 itu berarti kita bisa tulis 100% seperti ini ya, karena artinya 100/100 begitu. Nah sekarang bagaimana dengan gambar yang ini? Berapa nilai pecahan yang ini? Ya, lihat bagiannya, ada 4 bagian, lalu yang diarsir 1 bagian, berarti nilainya adalah 1/4 otomatis ini ya. Jadi kotak ini sama yang tadi dibagi 4 bagian, yang ini dibagi 100 bagian. Oke. Nah, jadi masih ingat ya gambar sebelumnya. Jadi kalau satu kotak full ini nilainya adalah 4/4 atau kalau kotak yang sebelah kanan nilainya itu adalah 100/100 sama dengan 100%, begitu. Ya. Nah, kalau ini kan nilainya 1/4 yang tadi saya bahas tadi ya. Lalu kalau yang ini berapa nilainya? Lihat luas daerahnya sama ya, sama dengan yang 1/4 ini ya. Tapi, pecahannya berbeda. Kenapa? Karena lihat kotak ini dibagi 100 bagian. Kita hitung bagian yang diarsir, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mendatar 5, menurun 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 berarti 25. Berarti, nilai yang sebelah kanan ini, kotak nomor 2, ya, ini bisa kita tulis 25 bagian dari 100, ya. 25 bagian yang kita arsir dari 100. Atau bisa kita tulis dalam persennya, yaitu menjadi 25%. Ya, bisa dilihat ya. Jadi nilai 1/4 itu sebenarnya kalau dalam persen itu senilai dengan 25%. Begitu ya. Jadi ini konsep senilai dipakai. Jadi 1/4 sama dengan 25/100 sama dengan 25%, begitu. Ya. Atau cara lainnya ya, yaitu dengan cara kita kalikan ya. Jadi kamu lihat nih 1/4 menjadi 25/100. Lihat. Nih, 1 menjadi 100 itu kita kali berapa? 4 dikali 25, maka kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 25, harus sama ya, 25 dikali 25 atas bawah. Jadi kalau 1 kali 25 adalah 25 begitu, 4 dikali 25 100, jadi 25/100 sama dengan 25%, karena persen itu selalu per 100 artinya ya. Oke, kita next, ke bentuk yang ini ya, jadi 1/4 sama dengan 25% ya. Ke model yang kedua ini mengubah dari bilangan asli ke persen. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh soalnya dulu. Sebastian membeli 25 butir kelereng, ya. Hanya 12 butir kelereng yang ia gunakan dan sisanya disimpan. Berapa persen kelereng yang Sebastian gunakan? Nah, sekarang kita mau mengubah ya 12
butir ini dari 25 butir itu berapa persen sih? Begitu ya. Jadi 12 butir dari 25 butir itu berapa persen? Ya. Cara pertama saya punya, kita misalkan ya 25 kelereng ini digambar dengan, sebagai 25 kotak. Jadi saya punya 25 kotak. Anggap satu kotak ini sebagai satu kelereng, ya, di sini ya. Jadi satu kelereng, 2 kelereng, 3 kelereng, 4 kelereng, 5 kelereng, dan seterusnya sampai 25 ini totalnya ya. Nah, ingat tadi yang di awal ya, 25 kelereng ini sebenarnya sama dengan 100% karena utuh pecahannya ya. Satu bagian utuh kan, belum dipecah-pecah begitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa 25 kelereng itu sama dengan 100%. Karena kondisi awal atau kondisi utuh ya, misalkan 25 awalnya kan 25 nih, maka 25 ini bisa sama dengan nilainya dengan 100/100 sebenarnya ya, satu bagian yang utuh. Kan 100 bagi 100 kan 1, ya, satu bagian yang utuh nih, yang besar ini. Oke, yang terdiri dari 25 bagian yang kecil-kecil, begitu ya. Nah, logikanya adalah kamu tahu 25 kelereng ini adalah 100%. Maka satu kelereng nilainya berapa persen? 4%. Ya. Oke. Kamu ya, dari mana? Ya 100 dibagi 25, satu kelereng berarti nilainya adalah 4%. Nah, sekarang 12 butir kelereng, berarti 12. Kamu hitung 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berapa nih? Berarti kalau 12 kelereng berarti berapa persen? Kamu jumlahkan aja 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Atau bisa kamu tulis sebagai ya 12 butir kelereng kita kali 4% sama dengan 48. Gitu ya. Berarti 12 kelereng ini ya 12 butir kelereng ini sama dengan nilai berarti dalam persentase itu berarti 48%. Berarti Sebastian menggunakan 48% dari kelereng seluruhnya, begitu ya. Atau saya punya cara kedua. Cara kedua yaitu kita menggunakan konsep pecahan. Lihat di sini, 12 butir dari 25 butir. Berarti kita bisa bikin 12/25. Ya. Lalu kalau kita mau ubah ke persen, maka kita kalikan aja 100%. Ya. 100% dibagi 25. Berapa ini? 4%. 4% dikali 12. Ya, 48%. Begitu. Mudah ya caranya ya. Nah, jadi ada 2 cara yang saya kasih ke kalian, jadi kalian bisa pilih ya, mau pakai cara 1 atau cara 2. Tapi saya harap kalian mempelajari kedua caranya, karena dalam matematika itu nggak bisa cuma satu cara sebenarnya ya. Kalian juga butuh tahu banyak cara, karena, semua cara-cara itu melatih kalian untuk berpikir secara kritis dan logis, begitu. Jadi tolong kalau misalnya agak cepat penjelasannya, kamu bisa perlambat sesuai dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian ya. Kita lanjut, model yang ketiga, ya, mengubah dari persen ke bilangan asli. Tadi kan dari bilangan asli ke persen, sekarang persen ke bilangan asli. Nah, Steven memiliki 20 permen coklat. Ya, 20 buah permen coklat. 25% dari permen tersebut sudah Steven makan. Berapa banyak permen yang Steven makan? Nah, berarti kita sekarang ditanyakan adalah 25% ini sama dengan berapa banyak, berarti berapa butir atau berapa buah permen coklat yang Steven makan. Gimana cara mengubah 25% ke dalam bentuk bilangan aslinya ya. Nah, kita gambarkan dulu aja ya. Berarti ada 20 permen ya. Coklat ya. Jadi saya bikin nih 20 permen. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 dikali 4 bagian. 1, 2, 3, 4 ini ya. Saya ada 4 kelompok di sini. Berarti ada 20. Nah, dari 20 permen ini Steven itu memakan 25%. Begitu ya. Jadi, cara pertama ya, 20% ingat ya, jadi total keseluruhan ini sama dengan 100% ya. Ingat ya, dari awal sudah dijelaskan bahwa satu kesatuan itu sebelum dia dipecah ya atau sebelum dibagi-bagi,
nilainya itu adalah 100%, begitu ya, 100 bagian, begitu kalau di awal. Berarti kita bisa tulis 20 permen ini ya, berarti nilainya adalah 100% awalnya. Lalu yang ditanya adalah 25%. Nah, 100% itu 20, berarti kalau 25% gimana? Nah, 100 menjadi 25 itu diapain? Kita bagi 4. 100 bagi 4, 25, bener nggak? Ya. Maka permen ini ya kita bagi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian sekarang ya. Menggunakan 2 garis. Nah, sekarang sudah ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Maka lihat, 100 dibagi 4. Maka setiap bagian ini, ya satu bagian ini, nilainya adalah 25%. Ini 25%, ini 25%, ini 25%. Bener nggak? Karena kalau total adalah 100%. Ya. Berarti 25% itu sama dengan berapa permen ya? Berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25% sama dengan 5 buah. Atau secara matematisnya di sini kamu bisa hitung 100 kamu bagi 4. Ya, 25, 20 dibagi 4, 5. Jadi 25% itu sama dengan 5 permen. Ya, jadi Steven makan 5 buah permen. Atau cara lainnya adalah dengan cara mengubah 25% ini ke dalam pecahan biasa. Ingat ya, persen artinya per 100. Maka 25% kamu bisa tulis menjadi 25% dari total permen seluruhnya ya. Nih ya, 25 per 100. Ya, 25% dari permen tersebut. Dari permen tersebut berarti dari total ya. Dari 20. Berarti 25 per 100 dari 20. Ingat kata dari di sini. Berarti sama dengan perkalian ya. Nih. Berarti 25 per 100 dikali 20. Begitu. Berapa hasilnya? Kita bagi aja. 25 kita bagi 25. Sama dengan 1. Lalu 100 dibagi 25. Sama dengan 4. Gitu ya. Kita udah coret ini. Lalu 20 sama 4. Berapa hasilnya? Ya, 20 dibagi 4, 5. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 5 permen. Jadi Steven memakan permen coklat sebanyak 5 buah. Ya, gampang? Tidak susah kan? Jadi kamu ada 2 cara yang saya sampaikan dari tadi. Jadi kamu bisa pilih mau cara mana, begitu ya. Tapi saya harap kamu memahami kedua cara tersebut. Alur pikirannya kamu dapat begitu ya. Sehingga kamu dalam konteks soal apapun kamu bisa memecahkan soal-soal tertentu, permasalahan tertentu dengan berbagai macam cara. Ya, sehingga kamu juga jadi lebih kreatif begitu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.